Sore, bertemu lagi dengan saya Mika Aditi Setiawan di podcast Barbar. Nah, gimana nih kuliah online-nya? Pasti seru kan? Nah, ini di rumah saja pasti tambah subur dan makmur nih ya, karena makanannya terjamin 4 sehat 5 sempurna nih. Nah, di podcast ini tuh kita mau berbicara tentang suka duka di farmasi gitu ya. Pokoknya apapun tentang farmasi kita bahas lah di podcast ini. Nah, kalau podcast kayak gini tuh kalau bicara sendiri tuh kayak nggak enak ya. Gimana kalau kita panggil bintang tamu saja? Tapi ini tamu bukan sembarang tamu, bintang bukan sembarang bintang loh ini. Ini adalah bintang Pantura, Mbak Feby. Halo semuanya. Halo Miki, gimana kabarnya? Baik Mbak, ya Mbak Feby sepertinya bersemangat sekali ya hari ini. Pastilah Mi, karena denger-denger nih Farmasi UNER lagi ngerayain Disnatalis. Ya kita harus happy dong. Ya benar sekali nih Mbak, karena Farmasi UNER sedang mengadakan Disnatalis ini. Gimana kalau kita cerita sedikit tentang suka dan duka di farmasi Mbak Feby? It's Miki, sebelum kita ngomongin suka dan duka, gimana kalau kita ceritain alasan kenapa kita milih kuliah farmasi? Pasti banyak yang penasaran di sini. Aku duluan aja wes. Oke, ya boleh Mbak Feby cerita yuk. Jadi alasannya simpel sih Mik, karena dulu SMA milih jurusannya IPA, ya otomatis waktu mau kuliah pengen ngambilnya di bidang kesehatan gitu. Terus cari-cari apa ya bidang kesehatan yang gak ada darah-darahnya, ketemu farmasi, ya udah deh ambil. Keterima, berarti udah jalannya kayaknya di sini. Kalau kamu Mik? Kalau aku sih satu kata ya Mbak ya, kalau punya farmasi, yaitu kejebak Mbak. Aduh, karena kejebak oleh kakak saudara sendiri ya Mbak ya, karena kakak saudara sendiri itu kebetulan tuh dia tuh farmasi, terus dia tuh menjelaskan gitu loh Mbak, dengan kelihayannya kalau farmasi itu sangat luar biasa, terus pokoknya mantep pol gitu lah ya Mbak ya farmasi, tapi ternyata setelah dimasukin Mbak beneran sih luar biasa, tapi lebih luar biasa. Kalau ada kata selain luar biasa gitu, itu yang aku pakai Mbak untuk menggambarkan kuliah di farmasi ini. Wow, luar biasa ya. Dan ternyata kita punya cerita yang beda-beda ya tentang masuk kuliah di farmasi. Iya Mbak, semua orang tuh pasti punya ceritanya sendiri. Nah, kita itu kan udah bicara alasannya ya. Kalau gimana kalau kita lanjut ke suka dan dukanya? Karena saya tuh udah nggak sabar gitu loh Mbak untuk bercerita gitu. Tenang, Mik, tenang. Kok sepertinya udah agak sabar banget gitu ya. Gimana kalau kita ceritain dulu dukanya deh. Karena seperti kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, yuk Mik, yang udah gak sabar nih mau ceritain dukanya. Aduh. Kalau dukaku itu ya Pak paling berkesan gitu ya. Karena tuh duka itu kan banyak ya pastinya, tapi yang paling berkesan tuh pada saat praktikum. Karena praktikum tuh pastinya kita menulis laporan. Nah, saya tuh nggak suka Mbak menulis laporan, karena laporan di farmasi itu kayak banyak berlembar-lembar, berlapis-lapis, sampai Tenggo pun kalah lapisannya. Kalau laporan saya bawa ke pabrik Tenggo itu, kaget Mbak Tenggonya Mbak. Kok ada yang lebih banyak lapisannya daripada Tenggo itu Mbak. Nah, terus salah satu lagi itu karena tulisan saya yang jelek ya Mbak ya, karena saya tuh nggak bisa nulis bagus kayak. Terus saya itu kayak ceker pitik keserempet motor. Waduh, udah hampir lebur itu Mbak. Kayaknya waktu tulisan saya bertemu dengan Sandi Rumputnya itu insecure Mbak, karena ternyata itu ada yang lebih jelek daripada dia kayak ya, tapi sehingga itu kayak saya itu memerlukan effort yang sangat-sangat luar biasa banyak untuk menulis indah di kertas laporan, yang meskipun tidak juga ada hasilnya ya tetap elek Mbak. Tapi ya setidaknya saya sudah berusaha gitu. Waduh. Nah, ngomongin masalah praktikum, Mik, aku punya cerita lucu banget. Ini cerita dari teman kita satu kelas. Sebut aja lah Miss PK gitu ya. Wah, siapa nih Miss PK? Ayo Miss PK, selamat ya, ceritanya terpilih untuk dibawakan di podcast ini. Nah, jadi Mik, waktu itu lagi ujian praktikum, salah satu matkul. Terus ujiannya per materi, itu kan ada waktu ya kurang lebih 10 menit lah. Nah,
udah jantung tuh deg-degan, deg-deg terus gitu kayak mau disco tinggal setel aku Let's Dance Together, tapi mustahil banget ya nggak sih? Nah, Iya. ya, bayangkan cuma waktu 10 menit kita harus ngerjain langkah-langkah praktikum, nyelesain soal. Saking gugupnya nih, Mbak PK nih, Miss PK nih, dia tuh yang kasih buat ujian adalah sampel dari zat limbah. Ya gimana mau ketemu hasilnya? Ya Tuhan, itu ngakak banget sih. Iya sih Mbak, aku waktu ceritain itu juga ngakak banget dan itu kebetulan Miss PK itu satu kelompok sama saya jadi kayak saya tuh menyaksikan kejadian langsung itu ya Mbak ya karena kita tahu sendiri kan Miss PK itu terkenal dengan kegesitannya, Iya, kelincahannya dalam mengerjakan sesuatu hal. Jadi kayak dia tuh apa-apa pertama gitu Mbak. Saya udah mau ngasih tahu nih sebenarnya bahwa zatnya itu dia tuh salah. Tapi karena dia sangat gesit, dia itu tuh nomor satu Mbak mau mengujikan di spektrofotometer sehingga saya udah mau kasih tahu, tapi kalau udah di situ nanti kok kasih tahu lagi urusannya panjang, ya udah mendingan saya tidak kasih tahu. Tapi akhirnya dia nyadar juga kan kesalahannya Mbak waktu di akhir, tapi untungnya nilainya terselamatkan Mbak. untungnya ya. Dan itu tuh lucu banget, sumpah aku sampai ngakak sengakak-ngakaknya. Tapi tenang, farmasi itu nggak seserem itu kok. Kuliah di farmasi juga ada sukanya. Ya nggak, Mik? Bener sekali Mbak, kalau kuliah di farmasi itu sukanya itu juga banyak kok, nggak kalah sama dukanya. Tapi kalau suka yang paling berkesan itu adalah waktu kita tuh belajar bareng, sharing bareng, terus saling mengajarkan satu sama lain. Pokoknya itu enak banget lah. Di situ tuh kita ngerasa gitu loh bahwa kita tuh berjuang di farmasi itu nggak sendirian. Dan dari situ tuh juga muncul rasa persaudaraan kita tuh semakin erat gitu loh Mbak. Kita tuh semakin apa-apa itu kayak inginnya tuh yang satu tahu, yang lainnya ikut tahu. Jadi kayak saling mengajarkan gitu tuh enak banget Mbak, saling sharing. Di situ tuh ikatan kekeluargaan kita tuh sangat terbentuk dengan adanya sharing bareng seperti kuliah apa sharing bareng terus saling belajar bareng gitu Mbak karena di Fakultas Farmasi ini kalau kita tuh belajar sendiri-sendiri tuh kayak terlalu berat loh tuh buat kita sehingga kita harus belajar bersama-sama begitu Mbak. Bener banget nih. Dan ternyata sukanya nih kita belajar banyak banget di farmasi. Mulai dari kita belajar zat yang kita nggak tahu awalnya itu tuh gunanya apa, bermanfaatnya apa, tapi ternyata setelah kita tahu cara memanfaatkan suatu zat tersebut bisa jadi obat gitu. Terus kita belajar tentang manusia juga dari atas sampai bawah, dari fungsinya, dari bagian-bagiannya. Gak hanya manusia loh, Mi, kita belajar, tumbuhan pun kita pelajari. Dan ternyata tumbuhan yang diam kayak gitu, kalau kita bisa memanfaatkannya, jadi suatu obat juga. Bayangkan betapa bersyukurnya aku bisa kuliah di farmasi dan belajar begitu banyak materi ini. Wah, ya bener banget sih Mbak Feby punya farmasi itu banyak sekali manfaatnya. Dah, kok Mbak Feby hari ini terlihat sangat bijak ya? Ini Mbak Feby ini baru kedapatan apa ini kok bisa bijak sekali? Ya iya dong nih, karena setelah aku pikir-pikir, walaupun katanya nih kuliah di farmasi susah gitu ya, tapi akhirnya kan kita memberikan manfaat yang luar biasa. Kita mempelajari banyak hal dan kita bisa bersyukur banget. Nah, nih Mbak Feby ngomong-ngomong ini kita udah mau masuk kuliah online nih Mbak. Jadi kita harus mending kita Oh akhiri saja iya, perbincangan kita hari ini. Kan meskipun kuliah online tapi kita harus tetap bersemangat dan selalu bersiap-siap gitu loh Mbak untuk berkuliah supaya apa yang disampaikan dosen itu masuk gitu loh ke pikiran bener kita. banget. Nah, sebelum itu aku kayaknya mau kasih semangat nih buat warga 05 aku tercinta. Boleh ya? Boleh ya, boleh sekali Mbak Feby. Oke, aku mau beri semangat buat semua warga 05 ku tercinta. Kalian yang lagi kuliah online nih, tetap semangat walaupun mata kuliahnya susah-susah, pasti kalian semua bisa menyelesaikannya. Wah, nah kayaknya aku sama Miki harus pamit dulu kali ya. Terima kasih nih udah mau mendengarkan podcast Barbar ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian ambil manfaatnya dan mohon maaf banget kalau ada yang menyinggung teman-teman semua. Kita have fun aja di sini.
kali terakhir aku mau mengucapkan selamat hari raya. Mbak Feby, kamu kurang briefing ya Mbak Feby, kok hari raya sih? Wah udah saya pimpin aja itu acara closingnya tambah lama, tambah molor lagi waktunya ya, saya pimpin aja ya. Tuh. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Fakultas Farmasi UNS Airlangga yang ke-57. Semoga tambah jaya, semoga tambah sukses, dan semoga tambah hebat. Farmasi. Mumet, ambiar. Bye, dadah, Dadah semuanya, selamat pagi.